teman-teman, perkenalkan nama saya Anes Hyacintha Brubangun, NIM 180306056. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana biosintesis pada telur, di mana video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pembimbing Ibu Tati Widianasari SPT MP. Proses biosintesis telur melalui 3 tahapan, yaitu sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang. Bahan penyusun kuning telur disintesis terlebih dahulu di dalam hati dengan dikontrol oleh hormon estrogen. Kemudian, di dalam hati terjadi pembentukan vitellogenin, yaitu prekursor protein oleh asam amino, ion fosfor, ion kalsium, dan lipid. Kemudian vitellogenin akan diakumulasikan oleh darah di ovarium. Di folikel ovarium, vitellogenin akan melewati 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer. Setelah itu akan sampai ke oosit yang merupakan calon ovum. Oleh adanya reseptor pada oosit, maka terbentuklah material penyusun kuning telur. Penyusun utama kuning telur adalah air, lipoprotein, mineral, dan pigmen. Adapun klasifikasi dari protein kuning telur yaitu livetin, fosfitin, dan lipoprotein. Setelah itu, terbentuklah ovum yang dinamakan yolk. Proses ini terjadi kurang lebih 10-15 hari. Setelah itu, terjadi proses ovulasi atau pematangan sel ovum. Kemudian, kuning telur yang sudah matang dilepaskan menuju infundibulum dan akan terjadi pembuahan oleh sel sperma. Proses ini kurang lebih 10-15 menit, setelah itu menuju magnum. Pembentukan putih telur terjadi di magnum, di mana albumin disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Prosesnya adalah estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif, sehingga menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dinastlasi menjadi albumin. Putih telur ini ada yang kental dan ada yang encer, dengan masing-masing albumin memiliki bagian-bagian yaitu ovomukin, ovalbumin, konalbumin, dan ovamukoid. Proses pembentukan putih telur ini kurang lebih 3 jam. Pembentukan kerabang diawali dengan pembentukan membran atau selaput kerabang telur di ismus. Membran pertama yang dibentuk yaitu inner cell berupa mammillary layer. Kemudian diikuti dengan outer cell yang lebih tebal dari inner cell. Proses ini kurang lebih 1 jam 15 menit. Setelah itu akan menuju uterus atau kelenjar kerabang. Di dalam cairan kelenjar kerabang tersedia ion kalsium dan ion karbonat yang membentuk kalsium karbonat. Prosesnya adalah karbon dioksida dalam darah dimetabolisme di dalam sel uterus, dan dengan adanya H2O, keduanya dirombak oleh enzim karbonik anhidrase yang dihasilkan pada sel mukosa uterus menjadi ion bikarbonat yang akhirnya menjadi ion karbonat setelah ion hidrogen terlepas. Di dalam uterus, ion karbonat dan ion kalsium bertemu sehingga membentuk kalsium karbonat yang mana merupakan penyusun kerabang telur. Setelah itu, terjadi plumping, yaitu proses pengambilan garam-garam, glukosa, dan air ke dalam albumen yang menyebabkan volume albumen meningkat, sehingga terjadi proses penggelembungan atau swelling dari inti mammillary pada membran kulit telur dan mulai sekresi kalsium ke seluruh membran telur. Pembentukan kerabang juga diikuti dengan pewarnaan kerabang yang tergantung pada genetik setiap individu. Pigmen kerabang dibawa oleh darah sekitar 50-70% dan disekresikan saat 5 jam sebelum peneluran. Pembentukan kerabang berakhir dengan terbentuknya kutikula yang disekresikan sel mukosa uterus berupa material organik dan juga mukus untuk membentuk lapisan selubung menyelimuti telur
yang akan mempermudah perputaran telur masuk ke vagina. Pada kutikula terdapat lapisan porus yang berguna untuk sirkulasi air dan udara. Proses ini terjadi kurang lebih 18-21 jam.